Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di hari ini. Cerah sekali, walaupun ini bulan November, tapi suasana cerah, tidak hujan, alhamdulillah. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Gubernur Bengkulu, Dr. Haji Rohidin Marsyah. Selamat pagi Pak. Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan yang mewakili Provinsi Bengkulu, Prokopimda Provinsi Bengkulu, dan Badan Musyawarah Masyarakat Bengkulu yang tadi sudah diwakili oleh Ibu Ketua Dr. Haji Lilian Anggraini, komunitas Bengkulu yang ada di Jakarta yang hadir pada pagi hari ini. Saya mewakili Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Joko sebagai pengelola Taman Wisata Taman Mini Indonesia Indah, dan juga mewakili keluarga besar Taman Mini Indonesia Indah. Pada pagi yang cerah ini ingin mengucapkan dirgahayu, selamat ulang tahun kepada Provinsi Bengkulu yang ke-54. Semoga makin jaya, makin makmur, makin berkembang ekonominya, dan memberikan banyak inspirasi untuk provinsi-provinsi lain di Indonesia. Selamat sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian hadir di sini melihat betapa bedanya taman ini saat ini. Dan ini istimewa sekali hari ini karena hari ini adalah hari pertama uji coba terbatas yang dilakukan oleh Taman Mini Indonesia Indah. Ya, hari pertama kita membuka Taman Mini Indonesia Indah untuk percobaan operasional Bapak Ibu untuk hanya 5.000 orang ya, jadi terbatas 5.000 orang pada hari ini bisa masuk. Benar-benar hari pertama, sehingga ini rasanya pas sekali dengan acara yang di Bengkulu ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena tadi pagi acara ini dibuka juga dengan menggunakan beberapa kontribusi dari Perkusi dari Bengkulu, luar biasa sekali. Kami di bank tadi terpana loh melihat bagaimana indahnya perkusi yang sudah dimainkan. Dan tadi saya sempat tanya kepada anak-anak yang memainkan perkusi, saya tanya, dari mana anak adik-adik sekalian? Dan dijawab, kami ini belajar perkusi Bengkulu di Taman Mini di Jakarta. Jadi betapa indahnya budaya Bengkulu ini juga dilestarikan oleh masyarakat yang sekarang tinggal di Jakarta. Sekali lagi luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit saya memberikan informasi mengenai revitalisasi Taman Mini Bapak Ibu ya. Jadi revitalisasi Taman Mini ini kami lakukan sejak awal tahun 2022. Jadi baru Januari kita selesaikan ini dengan tentu saja dilakukan atas bantuan dari Kementerian PUPR yang dengan luar biasa sudah menyelesaikan pekerjaan ini, membenahi 150 hektar kawasan ini dalam waktu hanya kurang dari setahun, sehingga pada hari ini bulan November kita sudah bisa melihat perubahan yang besar. Apa yang perubahan yang sudah dilakukan di sini? Salah satunya adalah, Bapak Ibu lihat, adalah konsep landscape yang berwawasan lingkungan ya. Jadi kalau dahulu mungkin Bapak Ibu datang kemari melihat bahwa anjungan-anjungan ini terkotak-kotak gitu ya, dipagari. Tapi kita bisa lihat sekarang tanpa pagar, ini seluruh anjungan menjadi bagian dari taman atau lanskap Taman Mini Indonesia Indah, lanskap showcase Indonesia atau Indonesia Mini yang terintegrasi. Gitu. Itu mungkin salah satu perubahannya. Jadi lingkungan Taman Mini ini sudah dikembalikan lagi, 70% dari lahan dikembalikan menjadi area hijau, dan hanya 30% yang kemudian tetap ada bangunannya. Ini akan memberikan ruang publik yang lebih luas, memberikan keluasaan buat pengunjung juga nanti untuk berjalan-jalan, dan terus terang ini juga kita harapkan akan memberikan lebih banyak kemudahan, memberi banyak akses kepada
anjungan, terutama di Anjungan Bengkulu ini. Yang kedua adalah konsep smart, di mana kita akan manfaatkan teknologi Bapak Ibu sekalian untuk lagi memastikan bahwa presentasi Indonesia ini bisa cocok dengan generasi muda. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian mungkin kalau ke depan bisa melihat bahwa orang yang masuk harus menggunakan atau harus membeli tiket secara online. Dan nanti ke depan tentu kita akan memberikan program-program dengan anjungan, sehingga anjungan juga tetap tidak akan, walaupun melakukan perubahan secara sistem, namun tidak akan mengurangi, justru akan mensupport kegiatan Bapak Ibu sekalian di anjungan ini. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kami TWC maupun MII ingin mengucapkan apresiasi yang luar biasa, karena sesungguhnya Bengkulu ini adalah saya bilang anjungan yang paling rame, yang paling meriah, yang paling aktif. Ini dari lubuk hati yang saya paling dalam. Saya ingat betul waktu saya pertama kali kemarin, kita lakukan beberapa diskusi dengan beberapa anjungan, termasuk anjungan Bengkulu di area Bengkulu sini, dan saya cukup amazed ya, saya cukup kagum dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh Anjungan Bengkulu. Sampai waktu itu saya sempat bilang ke teman-teman juga bahwa coba contoh Anjungan Bengkulu ini luar biasa, bisa jadi benchmark anjungan-anjungan lain kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa anjungan ini kita punya visi mengenai anjungan. Mungkin kita bisa bersama-sama berdiskusi bagaimana menjadikan anjungan bukan hanya sekadar showcase atau sekadar ruang pamer daerah, tapi juga bisa memberikan pemanfaatan yang maksimal untuk provinsi, manfaat yang nyata dalam hal investasi. Jadi tidak hanya sekedar untuk menarik atau melestarikan budaya bagi anak-anak muda, bagi pelajar misalnya, untuk edukasi maupun juga untuk pagelaran-pagelaran budaya, bukan saja untuk menjadi sebuah tempat wisata, tapi juga ke depan kita mengharapkan bahwa anjungan juga bisa menjadi ruang informasi investasi, sehingga kita bisa sama-sama mengembangkan koneksi yang lebih lancar ya, koneksi yang lebih baik ya dari provinsi dengan dunia usaha. Jadi ke depan kalau saya lihat begitu banyak tempat di sini, kami lihat banyak lokasi, mungkin bisa ada pojok investasi yang bisa dikembangkan bersama-sama. Kami akan sangat mendukung, kami akan membantu, dan ke depan kami mohon kerjasamanya nanti untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia ini setelah 2 tahun dengan pandemi. Sekali lagi terima kasih dan selamat atas acaranya. Sekali lagi kami ucapkan Dirgahayu Bengkulu yang ke-54. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu untuk tetap di depan. Selanjutnya kami mengundang guru Bapak Dr. Haji Rohidi Mersya untuk menuju ke atas panggung guna menyerahkan cenderamata dan plakat kepada Ibu Heti Herawati. Kami persilahkan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pertukaran plakat dan pemberian cenderamata dari Gubernur Bengkulu Dr. Haji Rohidi Mersya kepada Direktur Pemasaran Pelayanan dan Pengembangan Usaha Ibu Heti Herawati. Disilakan. Dilanjutkan dengan pemberian cenderamata dari Gubernur Bengkulu. Baik, selanjutnya penyerahan plakat dari Ibu Heti Herawati kepada Bapak Rohidi Mersya. Disilakan. Baik, selesai. Terima kasih kepada Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin undangan yang berbahagia,
Selanjutnya kita ikuti dan simak bersama sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Gubernur Bengkulu. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Rohidin Mersya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, ini jajaran manajemen dari Taman Mini Indonesia Indah ini, Direktur Pemasaran Ibu Hetty Herawati. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, para Bupati Wali Kota Provinsi Bengkulu. Hadir langsung ini Bupati Bengkulu Tengah, Wakil Bupati Moko-Moko, berdiri dulu biar masyarakat tahu. Kemudian Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Yang sama-sama kita hormati jajaran manajemen dari PT Bank Bengkulu, hadir langsung Direktur Utama Bank Bengkulu. Salah seorang komisaris beserta seluruh bapak-bapak manajemennya juga datang. Yang saya banggakan, saya cintai, dan saya sayangi, di Badan Musyawarah Masyarakat Bengkulu se-Jabodetabek, pengurus beserta seluruh anggota, di beberapa pimpinan UPD yang hadir bersama saya dari Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adik anak-anakku semua yang saya sayangi dan saya cintai. Acara kita pagi siang hari ini terkait dengan perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Bengkulu yang ke-54 tahun 2022. Maka momen seperti ini, Bapak sekalian, mari kita gunakan untuk mensyukuri, melakukan evaluasi, sekaligus kita membangun komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat Provinsi Bengkulu agar ke depan daerah kita ini semakin baik, semakin maju, dan memberikan warna yang positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan secara khusus kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Bengkulu yang kita pusatkan di Taman Mini ini setiap tahun kita lakukan, yang kita beri dengan pasar bertabur. Ini tidak lain, kita ingin memposisikan bahwa Bengkulu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan utuh Taman Mini Indonesia ini dengan berbagai macam kegiatannya. Kemudian yang kedua, saya ingin Taman Mini kita, anjungan kita betul-betul akan menjadi pengawal dan pengembang budaya daerah. Maka tampilan secara bergilir dari budaya yang ada di Bengkulu ini menjadi sebuah keharusan Bupati Wali Kota. Kita gilir agar sekali lagi dia betul-betul menjadi pengawal dan pengembang budaya daerah Bengkulu yang ada di Taman Mini. Dan yang ketiga, sebagaimana usul Direktur Pemasaran Taman Mini tadi, ke depan ini Pak Ferry dengan manajemen anjungan Bengkulu yang ada di sini, silakan nanti plotting salah satu rumah ini menjadi pusat informasi potensi ekonomi dan investasi Bengkulu. Nanti sinergikan dengan manajemen Taman Mini, sinergikan dengan Bank Bengkulu, kita buat forum-forum investasi kecil-kecilan di Taman Mini Indonesia ini, agar orang tahu. Siapkan data dan informasinya dalam bentuk soft dan hard copy-nya, dalam bentuk videonya kita tampilkan ini potensi investasi Bengkulu. Nah, saya kira dengan begitu akan semakin memperkuat posisi anjungan kita di Taman Mini Indonesia Indah, sekali lagi menjadi representasi Bengkulu betul-betul dalam konteks nasional, dan sekaligus kita memperkuat posisi Taman Mini Indonesia Indah sebagai representasi Indonesia dalam kaca internasional. Kemudian yang kedua sekalian, saya ingin menyampaikan permohonan maaf, saya kira ini juga atas nama Bapak Presiden juga, bahwa dengan adanya wabah pandemi COVID 2020, 2021, dan 2022, kita ini boleh dikatakan mengalami stagnasi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ya, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan juga terhenti selama 2 tahun. Ya, kegiatan-kegiatan pembangunan fisik boleh dikatakan hampir semuanya terhenti. Nah, alhamdulillah di awal tahun 2022 kondisi pandemi mulai terkendali, dan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi masyarakat, kegiatan perayaan-perayaan seperti ini mulai kembali bisa kita lakukan. Dan setup anggaran pun mulai di tahun anggaran perubahan 2022 kembali bisa kita lakukan pembangunan-pembangunan di daerah kita. Maka sekali lagi banyak keluhan di masyarakat, mungkin di medsos dibaca, kondisi jalan di sini tidak terawat, di pojok sana banyak jalan berlobang, jembatan di situ putus belum dibangun. Betul sekali. 2020-2021 sama sekali kita tidak mengalokasikan anggaran pembangunan fisik di daerah. Dan saya kira kabupaten kota juga begitu.
Bahkan sampai ke tingkat desa pun juga begitu. Nah, di APBD perubahan kita akan mulai genjot kembali. Namun paling tidak ada beberapa yang tetap bisa kita lakukan di 2022 ini sekalian. Pertama, kita sudah berhasil membuat keterhubungan konektivitas Kabupaten Seluma ke 4 lawang. Ini penting sekalian. Alhamdulillah di 2022 ini sudah kita kerjakan, sehingga nanti dari Padang Capo air Kelinsar 4 lawang. Kalau dulu orang mutar dulu lewat Kepahyang, itu bisa 4-5 jam lah ke Bengkulu. Sekarang bisa dalam tempo 1-1,5 jam bisa sampai ke Bengkulu. Dan ini pasti akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Agenda berikutnya, kita akan menghubungkan Lebong dengan Merangin, kemudian Moko-Moko dengan Kerinci, dan meningkatkan status jalan menjadi jalan nasional antara Tanjung Iman, Air Tembok, Batas Sumsel sampai ke kawasan Oki Timur. Nah, kalau konektivitas 4 pintu ini terhubung dengan baik, dan nanti tol selesai di tahun 2025-2026, saya punya keyakinan betul sekali lagi bagaimana konsep kita membangun Bengkulu. Bengkulu bisa menjadi teras ekonomi Sumatera bagian selatan menghadap ke Samudra Hindia. Kemudian yang kedua, kita mulai sekarang menata, dan ini ditargetkan selesai tahun 2025 terkait dengan pembangunan Enggano. Jadi rencana induk pengembangan pengelolaan Enggano ini betul-betul tersinergitas dengan Menko Maritim Investasi. Mendapat dukungan penuh dari Kementerian PUPR. Ini sudah mulai kita kerjakan, Pak. Jalan Trans Enggano menghubungkan Malakoni dan Kayapu, kalau yang sudah pernah ke Enggano, itu betul-betul keterhubungan antara utara selatan Enggano, Pak. 32,8 kilo. Sekarang sudah dikerjakan dengan anggaran lebih kurang 200 miliar. Ada 7 buah jembatan. Ini akan menjadi poros urat nadi utama ekonomi Enggano. Pelabuhannya berfungsi, Malakoni Kayapu. Bandara Enggano juga sudah mulai difungsikan dengan luas lahan lebih dari 360 hektar, lebih luas daripada Bandara Fatmawati. Nah, ketika keterhubungan daratnya bagus, pelabuhan lautnya berfungsi, pelabuhan udaranya juga dibangun dengan baik, dan 2 minggu yang lalu saya baru saja melonsing dengan Telkomsel, Enggano pun sudah terhubung dengan 4G-nya melalui titik sentral Pagar Alam. Sehingga saya mengatakan Enggano sekarang agak selesai urusan di sini, lancar di laut, lancar di darat, lancar di udara. Maka sekarang kita bisa berkatakan, ayo datang ke Enggano, ada potensi besar investasi pariwisata di situ. Nah, kalau persoalan dasar ini belum diselesaikan, tidak mungkin, Pak, orang akan datang ke Enggano untuk menanamkan investasi. Nah, sekali lagi, kalau ibarat rumah, fondasi dan struktur ekonomi Enggano boleh dikatakan selesai, Pak. Ini tinggal finishing akhir, alhamdulillah. Dan yang ketiga, menjadi kado utama untuk masyarakat Bengkulu dalam rangka ulang tahun Provinsi Bengkulu yang ke-54 tahun ini, Pak. Ini kita provinsi ketiga, Pak, secara nasional. Setelah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Pak. Ini urutan ketiga. Kita melaunching yang namanya Universal Health Coverage. Ya, pelayanan kesehatan, jaminan pelayanan kesehatan semesta. Maka mulai kemarin, seluruh warga Bengkulu tanpa terkecuali, ya, terdaftar atau tidak terdaftar menjadi anggota BPJS, aktif atau tidak aktif kartunya sebagai BPJS, saya sebagai gubernur menggaransi, karena kita sudah masuk dalam Universal Health Coverage berkat dukungan Bupati Wali Kota seperti Bengkulu. Tidak gampang, Pak, untuk mencapai wujud pelayanan seperti itu. Saya kira pelayanan dasar kesehatan menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat, dan alhamdulillah sekali lagi ini selesai kita lakukan. Tanggung jawab yang kedua, kita mengupgrade, ya, kelas layanan rumah sakit. Sekarang sedang dibangun agar M-Unit bisa menjadi rujukan utama untuk penanganan penyakit-penyakit tertentu yang betul-betul memerlukan perhatian serius. Bedah jantung koroner, kanker, bedah saraf, bedah otak, penanganan paru. Ini alhamdulillah di 2023 target kita harus selesai, sehingga semua layanan terhadap penyakit-penyakit tertentu yang betul-betul membutuhkan anggaran yang tidak ringan sekalian, ini bisa kita kerjakan di Provinsi Bengkulu. Kemudian selanjutnya sekalian, kita men-set up sebenarnya sudah agak lama, dan teman-teman dari Badan Musyawarah Bengkulu juga mendukung luar biasa. Saya katakan salah satu potensi yang boleh dikatakan mungkin intangible asset dalam konsep ekonominya, ya, mengkapitalisasi sejarah dan peran Fatmawati. Ini yang harus betul-betul suara kita harus sama, frekuensi narasi kita harus sama, mengkapitalisasi peran dan sejarah Ibu Fatmawati. Kemarin alhamdulillah Pak Guru datang ke Bengkulu,
Langkah pertama apa yang kita lakukan sekalian? Kita membuat monumen nasional Ibu Agung Fatmawati. Selesai. Saya akan kembali memindahkan rumah Bu Fat ke tempat aslinya di kantor BNI 46 di Simpang 5 sekarang. Kita sudah berhasil menulis buku sejarah Bu Fat Merah Putih Fatmawati dalam perspektif sosio-legal bersama Universitas Indonesia. Yang keempat sekarang sedang kita rintis, kemarin sudah disepakati dalam waktu dekat akan rapat khusus antara keluarga Bu Fatmawati, kemudian Gubernur Bengkulu dan Kementerian Perhubungan. Dan saya sudah sonde ke KBRI Malaysia, KBRI Indonesia di Malaysia dan KBRI Indonesia di Singapura untuk mengupgrade Bandara Fatmawati menjadi bandara internasional. Mudah-mudahan terwujud dalam waktu dekat. Karena tujuan sekali lagi membuka akses Bengkulu agar betul-betul dari sisi nama besar Ibu Fat ini sekalian, ini yang harus kita angkat. Siapa yang harus mengkapitalisasi itu bukan orang luar Bengkulu, Pak. Kita orang Bengkulu duluan, Pak. Kalau ibarat makanan yang mau disajikan di meja, kita dulu cicip masakan menu yang disajikan itu baru orang lain. Artinya apa? Kita dulu yang memposisikan keberadaan Bu Fat sebagai pahlawan nasional, sebagai ibu negara pertama. Kontribusinya untuk Indonesia begitu besar, saya katakan. Menjadi nama bandara, menjadi nama universitas, dan sekarang kita angkat. Apa nilai ekonomi keberadaan beliau untuk Bengkulu? Nah, orang akan melihat, Pak, ketika kita sudah mulai mengakuinya. Dengan peran teman-teman di Jakarta, kan kegiatan-kegiatan bagaimana pawai merah putihnya dan sebagainya. Ini kita mengkapitalisasi, Pak. Sesuatu yang tadi belum tampak, masih agak tersembunyi, masih samar-samar, belum mendapat pengakuan dari banyak pihak. Kita kapitalisasi, Pak. Dan bulan Desember yang akan datang, bulan depan, dalam rangka Hari Ibu tahun 2022 sudah ditetapkan sekalian, Bengkulu akan menjadi tuan rumah peringatan Hari Ibu tahun 2022. Saya katakan, ini bukan peringatan Hari Ibu biasa-biasa saja. Saya ingin mengkapitalisasi lagi peran Ibu Fat itu. Maka Ibu Negara akan menjahit merah putih di Bengkulu, diikuti dengan seluruh istri gubernur se-Indonesia. Ini mengkapitalisasi, biar orang itu noleh ke tempat kita. Diikuti oleh seluruh istri gubernur se-Indonesia. Saya sampaikan kemarin dengan Ketua Tim Penggarap PKK Pusat Ibu Mendagri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bu, saya bilang konsepnya itu. Saya ingin bagaimana Ibu Negara setiap periode, bagaimana istri gubernur di tiap periode, dia menjahit merah putih di Bengkulu. Nampak jelas apa yang diperjuangkan oleh Ibu Fat. Dan setelah setiap ketika dia menjabat, dia kerek itu, lakukan peringatan HUT kemerdekaan di daerah masing-masing dengan mengibarkan merah putih hasil jahitan Ibu Negara dan istri gubernur seluruh Indonesia. Di akhir masa jabatan silakan kasih tanda tangan di merah putih itu, baru disimpan di museum daerah dan museum nasional masing-masing. Maka Ibu Negara dan istri gubernur akan punya sejarah, dilihat oleh anak-anak bangsa. Kami meninggalkan satu karya kami, sebagaimana Ibu Fat menjadi merah putih. Dan ini akan berkembang nanti. Mungkin 5 tahun yang akan datang, istri gubernur akan membawa seluruh istri bupati di kabupatennya itu, dia bawa ke Bengkulu. Ini mengkapitalisasi Bengkulu dalam konteks sejarah dan peran Ibu Fatmawati. Alhamdulillah, sambutan dari Yayasan Fatmawati, sambutan dari Yayasan Bung Karno ini sangat positif. Bahkan tahun depan, kemarin saya sudah kontak-kontak Yayasan Fatmawati, ini betul-betul 1 abad Ibu Fatmawati di tahun 2023. Nah, ini kita akan setting betul kegiatan selama 1 tahun. Sekaligus sekalian saya ingin mengatakan bahwa kitalah yang harus duluan mengakui, kitalah yang harus duluan mengangkat citra positif ini, kitalah yang harus duluan membuat narasi-narasi positif, storytelling tentang Bengkulu yang positif dengan keberadaan Ibu Negara yang pertama di Republik ini. Nah, saya yakin betul sekalian pola-pola pembangunan seperti ini akan mulai kita pondasinya kuat di Provinsi Bengkulu yang kita cintai. Maka daripada itu ada juga beberapa saya harus sampaikan, Mas Ibu sekalian. Saya ingin ada rasa percaya diri bagi masyarakat Bengkulu ini, ya. Rasa percaya diri kita sebagai provinsi yang bisa maju. 2-3 tahun terakhir bukan bermaksud membusungkan dada, tidak ini, Ibu itu Herawati, Ibu Hesti dengan para gubernur. Kita sejak 2019, 2020, 2021 selalu saja masuk 3 besar provinsi di Indonesia dengan perencanaan dan pencapaian pembangunan yang paling tepat. Berturut-turut. Kita sudah sebanding, Pak. Di 2019 itu nomor 1 Jawa Timur, nomor 2 Bengkulu, nomor 3 Jawa Barat. Tahun berikutnya juga itu sudah sebanding itu, Pak. Jawa Timur lagi, Sumatera Barat, Bengkulu. Bengkulu selalu masuk 3 besar.
dalam konteks membuat perencanaan pembangunan dan target pencapaian yang paling tepat sehingga kita mendapatkan penghargaan. Ini nggak bisa main-main, Pak. Orang bisa melihat. Tapi memang dampak kalau kita lihat dinamika ekonomi di provinsi lain jauh. Penduduk kita cuma 2 juta. APBD kita cuma 3 triliun, Pak. Sama dengan satu kabupaten di Pulau Jawa, pasti gerakan ekonominya beda. Tapi orang sudah melihat, Pak. Kemarin kita sebagai pengendali inflasi terbaik, Pak, di Sumatera. Pengendali inflasi terbaik. Pemda dengan urutan keempat terbaik dalam rangka keterbukaan informasi, Pak, dengan masyarakat. Kita terbuka. Ya, silakan akses yang terjadi di Bengkulu mulai dari perencanaan sampai evaluasi pembangunan. Alhamdulillah, ada beberapa hal yang mulai menunjukkan sebuah nilai positif untuk Provinsi Bengkulu. Dan sekali lagi saya kira ini fondasi bagi kita yang sudah dikerjakan oleh para gubernur secara berkesinambungan apa yang kita lakukan sampai hari ini. Maka harapan kami ini Bank Bengkulu juga hadir. Saya katakan Bank Bengkulu mungkin masih dalam posisi sekarang buku 2, tapi coba kamu buat portofolio bisnisnya. Kalau orang selalu mengatakan kalau investasi di Bengkulu kamu harus buka rekening Bengkulu ya, kan gitu kan? Orang langsung tanya, ini Bank Bengkulu katanya kan sudah bisa masuk valuta belum? Kan begitu sekalian? Oh belum, kan ya. Nah, masih buat kerjasama saya kira. Nah, udah bank divisa belum? Belum. Nah, kalau sama ini berkutat dengan kami ini belum cukup modal, kami ini begini, kami teknologinya masih kurang, belum boleh dengan OJK, cari cara lain. Nah, maka kemarin kita akan kerjasama dengan BNI, dengan Bank BJB, kata buat sharing teknologinya dengan mereka, sharing regulasinya dengan mereka. Ya, kalau mereka bagian depannya, kalau ibarat itu kartu, kita bagian belakangnya nggak apa-apa. Tapi ketika orang mengatakan buka rekening di Bank Bengkulu, udah bank divisa? Iya, sudah bank divisa. Tapi kami bersinergi dengan BNI 46 atau bersinergi dengan bisa berlakukan begitu. Nah, ini maksud saya, kita tidak perlu berkeluh kesah dengan hal yang belum kita capai, tapi coba kita buka apa yang bisa kita buka dengan kemampuan, dengan potensi-potensi yang tersedia pada saat ini. Maksud saya sekalian, pada hari ini kita patut mensyukuri apa yang sudah kita dapat, maksud saya karena ulang tahun, tapi kita terus melakukan evaluasi, Pak. Apa lagi yang harus kita perbaiki di daerah ini? Termasuk ini penutup saya, tadi disampaikan dengan Bu Hesti, bagus, aktif, menarik, kayak gitu kan? Tapi jangan berhenti, syukuri itu. Tapi kita evaluasi apa yang masih kurang. Saya tuh 2-3 kali loh dalam sebulan tuh datang ke sini, mampir ke Taman Mini, ke anjungan kita ini. Kemarin udah saya cek betul, saya katakan, saya surati Bupati Wali Kota ini, bagi yang nggak hadir, tolong sampaikan dengan Bupatinya. Tolong perbaiki bilik pengantin di rumah utama itu. Itu lihat gitu loh. Saya buat videonya loh. Video saya jelasin satu-satu kabupaten. Saya kirimkan di grup. Nah, ini anjungan Muko, anjungan Bengkulu Selatan, tolong perbaiki. Kemarin udah saya pesankan ke Bapak Pedani, Pak Islan, tolong periksa APBD-nya. Yang tidak menganggarkan di tahun depan saya nggak tangan. Karena provinsi sudah men-set-up kawasan lingkungan dan rumah-rumahnya ini. Sudah kita cat ulang, kita rapikan halamannya, kita tata tamannya. Maka isinya itu tanggung jawab Bupati Wali Kota. Bilik pengantin yang menjadi representasi Kabupaten Kota di Bengkulu, tolong saya katakan. Kemarin kita surati belum respon juga. Ada 2-3 yang perbaikan itu juga beri. Kemarin saya buat video betul seminggu yang lalu. Saya komentari setiap satu kabupaten tuh. Nah, ini nggak tuh benar. Mungkin sejak tahun 70 ini nggak pernah diperbaiki. Ini nggak ada sama sekali. Saya buatnya begitu, Pak. Saya buat videonya, saya kirimkan. Belum juga ada reaksi, yo. Kunci nanti APBD-nya. Yang tidak mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki bilik pengantin yang ada di Taman Mini, saya nanti nggak tanda tangan di tanda APBD. Enggak, ini walaupun nggak mahal kok, Pak. Paling 50 juta, 100 juta. Nilai nggak mahal. Tapi nanti kalau orang masuk kan melihat, oh rumah besar ini representasi ada budaya Bengkulu lengkap. Enggak, kalau sekarang kan yang bagus itu cuma Rejang Lebong, Kota Bengkulu, Benteng, mana agak standar. Iya, yang lain sekarang ada yang kosong sekali. Nanti naik aja situ lihat. Nah, maksud saya sekalian, ini hal ini kan kecil, Pak. Tapi ini kan menjadi potret kita. Siapa yang peduli melihat hal-hal seperti itu? Evaluasi aja. Saya itu udah 3 tahap, Pak. Pertama kali saya surati, ada satu yang bereaksi. Kemarin saya kirim video sebulan setengah yang lalu, ada sekarang yang mengusulkan untuk memperbaiki.
Belum juga nih kata-kata, berarti ini kuncinya udah di sini nanti. Ya. Kita kembalikan APBD, jangan uang urusan kecil, kita kembalikan APBD-nya untuk tidak kita periksa dulu. Kalau dia nggak nganggarkan 50 juta, 100 juta, nanti bisa lihat Pak, dia akan rapi semua. Nah, kali ini sudah tuntas, saya kira nanti akan baik. Nah, maksudnya evaluasi harus terus. Jadi mensyukuri, mengevaluasi, terakhir apa? Membangun komitmen. Memang perlu menyatukan semua semangat, ya, saran nasihat, bersatu dulu Pak, menyatukan ini dulu Pak, agar kita ini kuat. Kalau tidak sulit untuk melangkah maju itu sekalian, ketika tidak ada rasa kebersamaan dan persatuan antar seluruh elemen masyarakat Bengkulu, terutama yang di Jakarta, kemudian di daerah-daerah sama Pak. Kita di satu rumah untuk provinsi Bengkulu yang kita cintai. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya terima kasih dengan sponsorship yang ikut memeriahkan perayaan Pasar Bertabu dalam rangka HUT Bengkulu tahun ini, termasuk pada jajaran manajemen Taman Mini Indonesia. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap berkah dan ridho dari Allah SWT, maka Pasar Bertabur dalam rangka HUT Bengkulu yang ke-54 tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.